hanya sekedar karena terpaksa, tidak menginginkan dan tidak berlebihan. Apa kata Allah? Innallaha ghafurur rahim. Di situ diterangkan bahwasanya sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, tidak ada dosa baginya. Fala itsma alai, tidak ada dosa atas dirinya, atas dia yang makan ini. Mereka yang makan karena terpaksa, bukan karena menginginkan dan tidak melampaui batas, kata Allah. Fala itsma alai, maka tidak ada dosa yang diberikan oleh Allah kepada orang yang melakukan tersebut karena terpaksa, tidak menginginkan, dan beliau juga makan hanya karena sebatas untuk menyambung hidup, untuk mencari makanan yang halal. Nah, ini menarik untuk kita bahas, sahabat-sahabat sekalian. Terkait dengan babi ini kita ingin tahu apa sebabnya dan siapa orangnya yang menghalalkan babi ini. Ya, silakan, mungkin ada saudara Kristen yang ingin menjelaskan. Waktu dan tempat disilakan. Terima kasih teman-teman yang memberikan gift sebagai bentuk dukungan. Insya Allah akan menjadi amal jariah, menjadi saksi bahwa sahabat-sahabat mendukung ya dakwah yang sedang kita jalankan, siar yang sedang kita jalankan, di mana siar ini berbeda dengan siar para ustadz, para ulama, karena kita bersentuhan langsung dengan saudara-saudara kita yang kufur terhadap kebenaran Islam. Saudara Victor, sudah duduk belum? Sabar ya teman-teman. Halo, selamat pagi saudara Victor. Silakan buka kameranya. Dari sekte mana bang? Hai. Kenapa pergi? Ya Allah ya Karim. Kenapa dia turun? Selamat pagi, Boneng. Ya, pagi. Ya. Ini ada tema, silakan buka kamera. Jangan marah-marah terus. Mau sampai kapan menipu diri Anda? Buka kameranya, yuk kita diskusi. Silakan. Yuk diskusi, Boneng. Ya. Boneng dah mandi, Boneng. Siapa yang menghalalkan babi setelah babi itu berulang kali di dalam kitabnya Yahudi melarang dan mengharamkan? Silakan buka kameranya. Yo, betul Boneng. Boneng hebat. Boneng hebat. Buka keren. Kamera, buka kamera. Iya, keren Boneng. Keren Boneng. Loh, kenapa ante? Kenapa? Ini kan kita membahas sesuatu yang baik. Siapa yang mengharamkan? Ya. Betul Boneng, betul. Ah? Betul Boneng. Betul. Kau hebat Boneng. Ya Allah. Saya suka dengar ceritamu. Ya udah, benci aja terus sampainya kau jatuh cinta. Awalnya benci, lama-lama cinta. Halo, semangat pagi menjelang siang. Pagi. Iya, dari sekte mana bang? Kita bukan sekte. Jadi Katolik atau Protestan? Katolik. Katolik. Ya. Oke, abang boleh menjelaskan ke kami, kalau orang Islam dan Yahudi kan jelas mengharamkan babi. Nah, di Kristen ini yang menghalalkannya siapa bang? Yang menghalalkan ya Yesus Kristus. Ah, Yesus Anda fitnah mengatakan menghalalkan babi? Ya. Di mana Yesus menghalalkan babi itu bang?
Karena yang haram itu kan bukan apa yang kita makan, tapi apa yang keluar dari mulut. Iya, itu tidak ada hubungannya dengan babi. Yang saya minta dalil penghalalan babi dari Yesus itu di mana tertulis, bukan ambigu. Silakan. Buka kamera dulu, Bang. Biar teman-teman semua kenal dengan Abang ini. Maksudnya seperti yang abang jelaskan tadi, Allah melarang memakan babi, tetapi di sisi lain Mohon buka kamera dulu, Abangku. Silakan. Saya sudah kirim permintaan buka kameranya. Boleh? Tak sanggup. Ini kesempatan ya, kesempatan saudara-saudara kita Kristen untuk menjelaskan ke kita babi itu haram. Ini dalilnya. Ini Halo, Bang. Ini dalilnya. Iya, dari Protestan, Katolik. Saya Katolik, Bang. Iya, silakan buka kamera. Sama-sama. Bagaimana ini, Bang, kameranya? Saya sudah kirim, tinggal diterima, Bang. Sabar, Bang, sabar. Oke. Tunggu. Oke. Silakan. Nah, masih muda, ganteng lagi. Woi, Bang. enggak. Iya, gimana adek ini? Pernah nggak membaca dalam Bible Yesus menghalalkan babi? Nggak pernah, Bang. Terus siapa yang menghalalkan sesuatu yang diharamkan? Kenapa dihalalkan? Yang menghalalkan siapa? Nggak, emang makan babi itu emang haram, Bang. Haram. Babi, anjing, kucing, haram ini sebenarnya. Bagus, kita sepakat kalau begitu. Terus kenapa saudara-saudara kita kebanyakan makan babi itu kenapa melanggar? Ya. Saya tidak makan babi, Bang. Saya Alvin. Advent. Saya tidak tahu, dong. Iya. Lalu pandangan saudara terhadap orang-orang Kristen yang makan babi gimana? Bagaimana, Bang? Pandangan ade ini terhadap saudara kita yang makan babi itu gimana? Kalau saya sih terserah mana-mana. Enggak, ini kita berbicara mengenai agama, keyakinan. Karena babi ini kan satu makanan yang berulang di dalam kitabnya Yahudi untuk diharamkan gitu. Nah, menurut saudara saya ini, adik saya, orang-orang Kristen yang makan babi itu melanggar firman Tuhan enggak? Iya, Bang, melanggar. Soalnya itu kan haram, Bang. Iya, Ya. haram. Karena Yesus juga gak pernah menyuruh makan babi, gak pernah. Betul. Dan yang bahaya ini ancaman Tuhan di dalam kitab Yesaya 66 nomor 15 dan juga nomor 16. Bagaimana Tuhan mengancam akan datang membakar semua pemakan babi. Tuhan datang akan membakar semua pemakan babi. Bang, saya mau nanya dulu, Bang. Saya Siap. mau tanya dulu. Kalau dalam Islam itu haji itu sunnah atau wajib, Bang? Haji itu hukumnya wajib bagi yang mampu Terus? untuk bersiarah gitu. Ada perintah bersiarah karena di Islam itu kan ada beberapa rukun yang harus dilakukan sesuai dengan perintah
Jadi haji itu perintah untuk dilakukan bagi yang mampu, baik mampu harta, mampu dari segi fisik, kesehatan dan seterusnya. Kenapa mau naik Oke haji? Bang, maaf. Mau naik haji? Ya. Mau naik haji? Saya mau belajar dulu Bang soal agama Islam. Saya Iya, sedikit. Masya Allah, boleh, boleh. Islam itu Soalnya, memang- iya, kenapa? enggak. Ada teman dekatnya Islam mungkin. Ada teman dekatnya Muslim, Muslimah, ceweknya mungkin Islam. Iya. Ini adik di mana? Di Jakarta atau di mana? Ya, Di Jakarta atau di mana ini? enggak. Padang. Oh, di Padang. Iya. Oke, boleh ndak kita naikkan orang Kristen yang makan babi? Boleh ya? Boleh Bang, siap. Oke, adik nunggu di bawah boleh ya? Oke, makasih. Salam kenal. Nah, ini adik kecil aja paham kalau babi itu haram. Masa kalian yang sudah tua ini masih makan babi? Adik ini aja tidak makan babi. Masya Allah, makasih ya. Halo, semangat siang menjelang pagi. Ya, selamat siang menjelang Dari pagi, mana, Bang. Saudara Abraham? Katolik, Protestan? Saya dari rumah aja, Bang. Hah? Maksudnya agamanya? Oh, agama. Ya, Iya. bisa Bang tanya dari mana? Saya pikir saya Iya, sorry. dari rumah. Iya. Agama saya. Agamanya dari ya. Oh, agama Kristen, Bang. Oh iya, oke. Bisa buka kamera biar kita saling kenal kayak adik yang Cuma tadi. saya lagi badan telanjang, Bang. Wih, mati mijak. Pakai baju dulu. Enggak, saya ada lagi gosok obat di ini. Ada gosok obat. Jadi enggak boleh pakai baju. Wah. Saya Wow. Iya, Ada. iya. pasang obat. Oke. Jadi gimana pandangan abang ini terkait dengan larangan di dalam Bible makan babi itu? Pandangan anda yang menghalalkan siapa? Oh, kalau saya sih, pandangan saya ya, Ya, saya ini juga di dalam kalau kitab ya perjanjian baru ya, yang kata para rasul-rasul ya, ya, dikatakan oleh para rasul ya, Rasul Paulus ya, bahwa Oke. tidak ada sesuatu yang masuk ke dalam mulut, itu tidak ada yang haram melainkan yang keluar dari mulut yang menajiskan, kan itu. Makanya kita oh, nggak ada berpikir mau babi kah mau apakah, itu terserah aja. Kalau saya merujuk kepada perjanjian lama ya, itu kan bukan kepada kita ya, itu mungkin hukum-hukum terdahulu ya, Oh, oke. untuk orang-orang Israel mungkin ya. iya. Begitu. Orang-orang Israel. Jadi menurut abang tidak ada yang masuk ke mulut itu yang haram, Iya, melainkan yang keluar dari mulut yang menajiskan. termasuk kencing Itu onta, saya yang kenapa? termasuk kencing onta, boleh? Iya, kalau boleh, kalau mau minum kencing onta ya terserah. Oh iya. Kan nanti dia Oke. keluar lagi melalui jamban. Kan begitu. Iya. Oke. Abang maaf, ini teman-teman kita di bawah minta abang ini buka kamera. Kalau tidak katanya minta diturunin. Ya nggak apa-apa kalau abang mau turunin, nggak apa-apa. Tadi kan saya sudah buka kamera, abang udah lihat tuh kan ada digosok. Iya. Itu saya Cuma- lagi telanjang, Betul. Bang. Oke. Sudah saya buka. Nanti kalau Semua sudah ini abangku udah sehat, bisa naik lagi ke sini abangku ya. Iya. Oke, makasih bang. Terima kasih. Bang Suma. Iya. Salam sehat, Bang Suma. Iya, abangku cepat sehat ya. Ya.
Oke teman-teman sekalian, satu orang yang membolehkan minum kencing onta. Semangat siang, semangat siang. Ya, selamat siang, Bang. Iya, dari agama mana abang? Katolik? Insya Allah saya Muslim, Bang. Ah, iya. Alhamdulillah. Ada yang mau disampaikan mungkin? Ada yang mau Ini gini, disampaikan? Bang. Ini kan saya... Gimana, Bang? Ada yang mau disampaikan? Halo? Oh, ada Bang Arif di bawah. Alhamdulillah. Ya, semangat siang Pak Papua. Selamat siang, Bang Suma. Iya, siang abang. Katolik Protestan bang? Protestan. Protestan. Kita buka kamera bang, biar kita saling kenal. Ah, ganteng kali abang ini bang. Ganteng bang, ganteng. Iya. Abang sudah dengarkan tadi kalau di Islam babi itu haram, Yahudi babi itu haram, Yesus tidak pernah menghalalkan babi. Lalu orang Protestan atau Katolik halalkan babi itu ajaran dari mana, Bang? Iya. Jadi Bang Suma, ini babi itu tidak diharamkan kalau kami Kristen. Karena ada tadi abang saya bilang di dalam kisah para rasul itu segala binatang yang ada itu kau makan, semua itu halal. Nah, kau tarik dalam perjanjian lama, mana yang disebut itu babi itu halal? Tidak ada kata babi di kitab Taurat. Tapi yang dipersembahkan sebagai kurban persembahan itu yang dipakai. Jelas di dalam Karena babi pun Ulangan 14:8, Imamat 11, nomor 7, nomor 8, itu jangan kau makan babi karena itu haram bagimu. Tidak ada kata Ulangan pasal 11 itu tidak ada kata babi. Ada abangku. Makhluk. Babi, Tidak babi. Ada disebut babi. Lembu. Tidak ada Babi. babi, lembu. Babi Lembu abang. yang ada. Babi. Imamat itu Tuhan memberikan ritual kepada mereka. Imamat 14 nomor 8, babi haram. Coba Anda buka. Sekarang Anda buka di mana? Boleh, bentar ya, saya buka dulu. Nah, ini artinya abang udah pernah baca berarti. Di mana? Di mana? Tunggu. Bentar ya bang ya. Nah, saya buka kamera, saya putar kameranya dulu supaya kita baca bareng-bareng. Ini bang, Ulangan. Nih. Juga babi karena memang berkuku belah. Berkuku, ya. Anda lihat ada berkuku. Iya berkuku tapi babi kan nih, babi. Iya, tapi itu tidak dipersembahkan, kurban persembahan. Anda mengerti? Ini tidak boleh dimakan bang, haram. Ini tidak boleh dimakan. Nih haram. Iya, tapi itu bukan dimakan. Haram nih, haram. Haram itu dikurbankan. Haram itu bang, dibilangnya. Janganlah kamu makan tuh. Juga babi hutan. Jangan kamu makan tuh, jangan kamu makan. Ya, karena berkuku bela. Oke. Anda mengerti yang disebut kuku bela? Sekarang bukan itu pertanyaan saya. Apakah ada larangan makan babi di dalam imamat?
di dalam Ulangan. nah, Anda dengar dulu kisah Nabi-Nabi Nuh itu ada hukum pertama pluralisme 7 hukum itu ada. Enggak, Yang maksudku dilarang itu apakah ulangan di kitabnya Musa, kitab ulangan ada babi diharamkan? tidak ada kata babi diharamkan, semua makhluk itu. Jadi yang kita baca tadi itu apa, Bang? Itu dipersembahkan, yang tidak Dimakan, dipersembahkan. Abang. Anda mengerti? Tadi di Bukan situ dimakan. tadi kita baca kok, jangan dimakan, itu haram bagimu. Itu haram. Selama mereka di dalam kaki dinai Gunung Sian, itu dia membuat satu ritual. Ritus kepada cara persembahan, cara ibadah, tata ibadah kepada mereka itu kurban. Kalau makan binatang itu dia yang ciptakan semua. Bang mengerti? Jadi termasuk boleh minum Dia yang kencing ciptakan semua onta? makhluk di bumi. Termasuk kencing onta boleh? Kencing unta itu barang sudah itu jelas fatal karena dia sudah minum, sudah oksigennya sudah ada. Yang Tapi keluar itu oksidasi. Tapi tadi katanya Itu sudah halal segala itu. Haram sesuatu itu. halal. Di mana dalilnya? Yang halalnya di mana? Kecuali Abraham yang mendapat penglihatan kepada Ya, Allah. di mana dalilnya kencing onta haram? Dia jelas haram karena yang untanya dalil, minum dalil. itu yang asli. Dalilnya di mana? Tetapi yang ia kencing itu tidak ada, kami tidak punya dalil yang kata minum kencing unta. Kami Kristen tidak punya kata kencing unta. Tapi segala Dalam Bible sesuatu halal katanya. Yang masuk ke dalam mulut itu kami. Tidak semuanya. ada. Segala sesuatu yang masuk ke mulut itu halal. Iya halal karena dia yang ciptakan. Berarti termasuk kencing Jamban onta. itu yang haram. Berarti termasuk Nah, kencing itu onta. yang kan? kamu yang iya dalam kitab kamu yang narasi yang kamu yang persangka kamu punya. Jadi babi ada larangannya haram, Anda katakan tidak haram. Tidak ada dalilnya kencing onta haram, Anda katakan haram. Anda mau bikin kitab Abang dengar sendiri dulu. kayaknya. Coba. Abang dengar dulu. Iya. Saya berbicara atas versi saya, au nanti berbicara atas versimu. Saya berbicara berdasarkan Bible. Iyo, jangan kau mualaf dulu, jadi tenang. Jadi dalam kitab kalian apa saya tidak tahu kencing unta itu halal ke haram, saya tidak tahu, tapi saya berbicara atas kami yang kagus keadaan topik yang kau ada tancap di atas kau punya layar kaca ini. Iya. Siapa yang Di menghalalkan dalam babi? hukum yang tidak ada siapapun dalam kau cari dalam kitab mana Taurat sampai kitab para nabi tidak ada kata babi yang halal. Cuma Tadi itu- kurban persembahan karena yang ada itu kuku bela. Tadi itu babi ya bangku. Babi tadi dikatakan jangan kau makan babi, itu haram bagimu. Berarti Itu kurban abang persembahan. ini abang melanggar firman Tuhan ya. Bukan melanggar, tetapi di dalam kitab kami itu yang tadi kisah para rasul, semua makhluk kau makan karena dia yang Iya, ciptakan. itu siapa itu yang ngomong begitu? Tadi firman Tuhannya jangan makan babi. Terus kisah para pewarta boleh makan babi. Yang mana yang mau diikuti? Firman Tuhan atau karangan manusia? Jadi imamat itu udah berbicara atas kurban. Kalau ulangan dia berbicara atas apa yang sudah pernah mereka lakukan di kaki dinai Gunung Sinai. Mereka evaluasi kembali. Iya. Dan Anda Ada harus nggak? memahami, Anda harus mengerti dan pahami itu dulu. Iya, di dalam perjanjian lama Anda harus babi haram. pahami dulu. Ada nggak Yesus menghalalkan babi? Yesus menghalalkan. Yesus tidak menghalalkan karena dia tahu bahwa itu ciptaan. Oke, makasih ya bang. Yesus tidak menghalalkan babi. Oke, sip. Ada lagi? Bukan menghalalkan, mengharamkan. Dia tidak mengharamkan karena dia tahu bahwa itu ciptaan. Di mana Yesus tidak mengharamkan babi? Yesus tidak mengharamkan babi.
Yesus tidak Dalilnya- pernah berbicara atas babi, dia berbicara atas kehendak manusia. Karakternya Allah, itu dia berbicara. Kalau Iya, oke. kalau untuk babi ya, itu kalau untuk babi aku punya narasi. Iya. Oke, berarti tidak ada Yesus menghalalkan babi. Berarti masih berlaku Bukan menghalalkan, hei dengar dulu, pasang output telinga dulu. Bukan menghalalkan, mengharamkan, karena dia tahu Oke, bahwa semua itu oke. bebas dilakukan, semua itu Oke. diciptakan. Oke, Pada aman baris berarti. kejadian itu semua itu yang ada di bumi itu dia yang ciptakan. Kau Oke. makan saja. Baru Oke. kamu yang mempunyai tauhid ke apakah yang itu, baru kamu yang membuat hukum tersendiri. Iya, oke. Berarti Yesus tidak menghalalkan babi, tetapi tetap berpegang kepada perjanjian. Bukan menghalalkan, mengharamkan. Oh, jadi Yesus mengharamkan. Bukan mengharamkan, dia betul menghalalkan babi, artinya Iya, dia mengizinkan karena dia tahu bahwa itu segala ciptaan. Di mana Yesus menghalalkan? Di mana Yesus menghalalkan? Enggak ada. Yesus tidak pernah mengharamkan, dia menghalalkan. Di mana Yesus menghalalkan? Anda mengerti? Di mana Yesus menghalalkan? Bisa para rasul itu engkau makan segala macam makhluk yang ada, baik Itu semua bukan itu ucapan bukan Yesus. para najis, semua halal. Itu bukan ucapan Yesus itu. Loh. Itu ucapan Lukas. Baru yang berikan kepada siapa? Iya, yang Lukas berikan kepada itu- siapa? Lukas siapa? Lukas itu karena dia asisten Paulus, Hah? maka Yang berikan- babi dihalalkan karena ajarannya Iya, mau yang berikan diajarkan kepada Paulus orang itu Roma siapa? dengan Yang berikan- Yunani gitu. Oke, Yang hanya berikan kepada Paulus itu siapa? Itu kan dari langit turun. oh iya. Ya, halo. Abang Betul, sebelum turun abang boleh senyum sedikit aja. Senyum bang, biar teman-teman semua senang di bawah. Senyum. Hormat. Iya, senyum dulu. Kakak ganteng. Ada. Iya. Hormat. Oke, makasih. Hormat, dah. Shalom. Dadah. Makasih. Makasih saudaraku. Dah. Ternyata saudara-saudara bisa senyum juga abang kita. Tadi kupikir dia mau ngunyah kita, ternyata dia lagi makan kulit babi yang mentah. Sambil berbicara abang kita tadi. Tidak ada penghalalan dari Yesus tentang babi yang tidak ambigu. Hanya asumsi doang. Kita belum menemukan. Ya, silakan saudaraku, penikmat babi naik ke atas. Semangat siang. Wih, selamat siang. Halo. Semangat siang. Halo. Halo bang. Orangnya tidak bernapas. Lagi, silakan yang naik, yang mau melakukan pembelaan iman. Babi halal. Semangat siang. Ya, Iya. Katolik Protestan bang. yang pasti bukan Muslim. Iya, Protestan atau Katolik. Oh, bagi kami tidak ada pemisahan itu. Hanya Aduh, nggak usah Paulus saja yang memisahkan. nggak usah cara Paulus Nah, dipakai, itulah nggak kamu usah. tidak mengerti, Nggak usah Ya, pakai berarti cara politik- Paulus, politik abang. kolonial kamu tidak mengerti. Iya, buka kamera dulu. Buka kamera abangku. Silakan buka kamera. Nggak usah pakai cara Paulus, nyamar-nyamar, mengidentikan Paulus? diri dengan segala apapun. Nah, gitu dong. Wah, keren. Ya, ini ada tema siapa yang menghalalkan babi. Silakan. Saya tanya saja dulu. Baik, bahaya kakak.
Bahaya Iya, kakak, pemakan babi tidak mau bertanggung jawab. Ini tema menarik abang. Siapa yang menghalalkan babi bagi pengikut Paulus? Itu. Sekarang saya tanya, Oh mama Anda mengerti tidak itu Kristianus itu artinya apa? Kok Anda bisa bicara kami? Kristianos pengikut Kristus. Sekarang Paulus yang pengikut saya apa? Paulus yang pengikut saya- apa? Saya tanya Paulus pengikut apa? Paulus pengikut Kristus yang datang kepadanya, yang bukan manusia, bukan anak Maria. Itu asumsi. Kamu tahu dari mana? Paulus mengatakan di dalam Apa Galatia bertanya? 1. Dengar. Kalau bertanya dengar. Ya, Setelah coba tunjukkan bertanya, asumsimu. setelah bertanya dengar, jangan cuma modal mulut besar lebar kayak mulut babi. Dengarkan ya. Paulus berkata, dengar, Anda bertanya pakai kuping. Setelah bertanya, emosi. saya Dosa. tidak emosi, enggak. Mulutmu itu yang kayak mulut babi, ku bilang. Masa emosi? Enggak emosi. Mulutmu kayak mulut babi. Bukan memaki. Bukan. Dengarkan. Dengar. Dikatakan di dalam Galatia 1 nomor 1. Paulus mengaku dia menerima ajarannya bukan dari manusia, tapi dari Kristus Yesus. Berarti Yesus palsu. Karena Yesus asli manusia. Oke, udah ya. Anda ini sekarang tidak sabar mengerti dulu, ya? sabar. Masuk ke tema. Ya, iya, masuk Siapa ke tema. yang menghalalkan babi? Silakan. Begini saudara, Ya. saudara Sumatera Neraka, begini, dengan baik ya. Sekarang kamu bilang Yesus itu manusia betul. Dan Siapa yang menghalalkan babi? Dengar dulu, saya jawab dulu. Jangan kayak babi. Seruduk kerjanya seruduk, babi itu kerjanya seruduk. Karena Anda terlalu banyak makan babi, karakternya kayak babi, karakter. Pertanyaannya bukan di situ, pemakan babi. Pertanyaannya siapa yang menghalalkan babi? Mutar. Dengan cara Anda mutar-mutar itu sudah membuktikan Anda tahu babi itu haram. Tegas dong, tegas. Jangan mutar-mutar, karena kalau mutar-mutar ketahuan bahwa babi itu haram. Halo, selamat siang. Iya, siang Suma. Iya, selamat siang Ibu. Dari Katolik Protestan ini. Dari Protestan. Suaranya kecil, Bu. Dari Protestan. Oke, terima kasih atas kejujurannya. Ibu bisa buka kameranya? Kamera saya rusak. Enggak, itu bisa di sini. Jangan pakai cara Paulus, Ibu. Bagus kok. Kamera saya rusak. Ini ada di sini bisa. Kita lihat dari sini rusak atau tidak rusak. Hanya tampak gambarnya, kamera saya rusak. Ini di sini bagus. Di sini bagus, Bu. Baik, kita lanjut saja Suma. Di sini bagus kok pakai cara Paulus. Jangan Saya gitu dong. pakai cara Suma yang putar balik, yang suka putar balik tentang firman Buka Tuhan. kamera, Ngomong Ibu. menghafal tapi kenyataan Buka dibuka kamera, Alkitab jangan Ibu. emosi, Suma, jangan emosi. Suma. Engkau pakai nafsu. Jangan emosi. Engkau- Buka kamera kalau mau diskusi, kita uraikan kebenaran. Buka kamera, jangan menyembunyikan kebenaran. Buka kamera, kita bahas tema ini. Siapa yang menghalalkan babi? Masa sudah berapa orang Kristen yang naik, nggak ada yang bisa jawab? Apakah kalian ini memang betul-betul pelanggar firman Tuhan katanya? Ayo Ibu buka kamera. Kita hitung sampai 5. Kalau tidak buka kamera kita turunkan. 1 2 3 4 5. Tidak buka kamera, silakan di bawah. Oke.
Jangan takut teman-teman, jangan takut. Ini materi yang sangat-sangat mudah. Tinggal Anda bilang yang menghalalkan babi ini, dalilnya ini. Ya sudah, kita tinggal menguraikan. Selamat siang. Selamat siang Bang Juma. Siang Babi juga. dikatakan haram kalau dia beli nggak bayar. Kalau Ini dari bayar sekte baru mana? halal. Buka kamera dulu, Ibu. Buka kamera dulu. Baru Ibu jelaskan datanya di mana. Nah itu dalilnya penjelasannya di mana. gitu aja. Dia haram kalau nggak bayar. Aduh. Dia baru halal. Ini Baru halal cara kalau dia cara beli. Anda menjawab ini membuktikan bahwa memang kalian makan babi karena melanggar Gak usah perintah. lah. Kau kan ilmunya cuma ilmu kira-kira kan Juma. Ilmu Ya mana kira-kira. Kenapa dalilnya sih Yesus yang menghalalkan babi? Siapa yang menghalalkan babi itu temanya, tinggal Anda jawab. Mau ditertibkan jualan Ngapain babi bahas kok agama ngamuk. orang? Kenapa nggak bahas agamamu sendiri? Iya, agama saya Itu kamu mengatakan aja- babi kamu aja haram. agamamu aja nggak betul. Agama Ngebahasin saya orang. mengatakan babi itu haram. Itu Agama karanganmu aja. Yahudi juga Karanganmu mengatakan aja, itu. karanganmu aja, karanganmu Saya aja. hitung 5. karanganmu aja. Kalau ibu tidak mau buka Karanganmu kamera. aja. Kamu kan ilmu 1, kira-kira, ilmu kira-kira, 2, kamu ilmu kira-kira. 3, 4, Karanganmu, kasihan deh, karanganmu. linglung. Kamu nanti tertarik kalau aku on cam. Di bawah, jangan Kamu lihat emosi. aku kalau aku on cam. Di bawah, wahai pemakan babi, jangan di sini emosi, jangan buang sampah di sini. Tidak ada yang melarang Anda makan babi. Kawin sama babi juga nggak ada yang larang. Kita hanya bertanya. Pada saat Yahudi mengharamkan babi, Islam mengharamkan babi, siapa Kristen ini yang menghalalkan babi? Maka muncul pertanyaan, siapa yang menghalalkan? Begitu. Silakan. Selamat siang Bang Juma. Siang juga abangku Sagala. Wah, keren namanya, bagus. Silakan Bang, bisa menjelaskan ke kita siapa yang menghalalkan babi yang dicontoh oleh orang Kristen? Tapi kalau bagiku sih ya, kalau bagiku semua daging aku makan kecuali taiknya. Iya, siapa yang menghalalkan babi ini, Bang? Yang semua pokoknya semua bagiku aku makan kecuali Iya, taiknya. saya tidak tanya. Saya Namanya tahu daging kalau aku Kristen makan. itu pemakan segala. Saya ngerti. Saya ngerti babi semua dimakan sama Kristen. Dia seperti omnivora, pemakan segala Kristen itu. Bukan itu yang kita bahas. Yang kita bahas siapa yang menghalalkan babi. Dari di antara semua nabi yang menghalalkan babi siapa? Itu kalau masalah kayak gitu nggak butuh aku. Yang Ya, penting bukan Anda. kecuali taiknya. Iya. Berarti Taiknya nggak aku makan. Iya, berarti abang nggak tahu siapa yang menghalalkan sesuatu yang sudah diharamkan oleh Yesus. Ada nggak tahu? Cuman Bisa modal tahu, karena agak panjang. siapa yang menghalalkan babi? Sedangkan Yesus mengharamkan. Siapa yang menghalalkan? Kalau bagiku itu aja, semua yang berbentuk daging ya, daging apalah hewan lah ya, yang bisa dimakan aku makan, kecuali Termasuk itu aja daging udah. manusia. Enggak lah, kan daging hewannya. Loh. Tapi boleh namanya daging. Memang ada larangannya makan manusia di Bible. Daging hewan, binatang. Oh, daging hewan. Iya. Jadi abang nggak tahu siapa yang menghalalkan babi ini? Kalau masalah ke situ nggak sampai, yang penting daging aku makan, daging hewan aku makan. Iya, oke. taiknya. Oke, abangku, kita tunggu yang bisa menjawab abangnya. Siapa yang Oke, menghalalkan oke, sesuatu yang oke, sudah oke, diharamkan oke. ini? Iya. Makasih, Bang. Nah, Nah, teman-teman, lihatlah. Ternyata mereka keluar demo. Ternyata dia nggak tahu babi itu haram. Gila nggak? Allahu Akbar. Ya, halo, semangat siang.
Semangat siang abang. Semangat siang. Assalamualaikum. Waalaikum. Katolik Protestan. Saya tadinya Katolik, sekarang saya sudah Islam, Bang Zuma. Alhamdulillah, alhamdulillah, masya Allah, masya Allah. Subhanallah. Saya kepencet naik itu. Maaf ya. Iya. Salam kenal ya, Uti. Salam kenal, tapi saya gabung di itu kok, di satu arah. Kadang-kadang ada Bang Zuma juga. Oh, Masuk ke satu arah. iya, masya Allah. Salam kenal saya dari Bang Suma. Iya, ya. Maaf Mohon ya. izin. Siap. Saya turun ya. Ya, makasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Samurai. Oh, Samurai. Semangat siang Bang Samurai. Bang Samurai, semangat siang. Kita menunggu para penggawa-penggawa yang kemarin demo terkait penertiban ini. Mana tahu ada yang berminat menjelaskan di sini. Saya korlap demo Wali Kota Medan terkait babi haram halal. Nah, mungkin bisa naik ke sini menjelaskan ke kita gitu, supaya kita juga tahu, oh ternyata babi itu sudah halal sejak Indonesia merdeka. Gitu kan teman-teman. Karena belum ada yang mampu memberikan jawaban. Ada yang naik, pokoknya semua saya makan seperti omnivora gitu. Ya kan, semua saya makan. Ya, ada lagi yang tadi jelas-jelas tidak ada katanya di imamat, di ulangan tidak ada babi ditulis, ditunjukkan berubah dia langsung. Allahu Akbar walillahil hamd. Silakan saudaraku Kristen atau Protestan naik, jelaskan ke kita, kalian pesta babi itu yang menghalalkan siapa? Semangat siang. Ya, selamat siang. Ya, Katolik Protestan Bang. Protestan. Ya, silakan buka kameranya abangku yang ganteng. Silakan. Kita sudah kirim undangan buka kamera, silakan. Open cam. Abang. Nomornya, oke. Wih, ganteng kali abang ini, bah. Wah, keren. Iya, abang cakep. Di mana abang ini? Di Manado? Di Papua. Di Papua. Wah. Papua, pulau yang sehat, pulau yang sejahtera, pulau orang-orang yang berakal dan berakhlak baik, berbudi pekerti luhur. Oke abang, ini kami mau tahu, kalau di agama kami kan jelas babi haram, dan juga di Yahudi juga babi haram. Nah, di Kristen yang menghalalkan babi untuk Kristen siapa bang? Ya, kalau menurut saya di Kristen tidak ada yang menghalalkan itu. Jadi kenapa dimakan abang? Ya, itu nafsunya masing-masing orang. Oh iya. Nah, di dalam kitabnya Yahudi kan ada juga tuh di kitabnya saudara Kristen. Berarti melanggar dong perintah Tuhan yang makan Ya, babi. benar. Itulah manusia, kan manusia punya keterbatasan. Iya. Manusia yang sempurna. Mantap sekali abangku ini. Berarti masih pegang teguh firman Tuhan, jangan makan babi ya bang ya? Ya, benar. Oh, luar Nah, itu biasa. cerita hewan itu kan untuk membersihkan kotoran yang ada di kapal Nuh. Wih, makanya mantap sekali. Tuhan jijik melihat orang yang makannya. Keren sekali ilmunya abang. Betul. Jadi kalau kita cerita sekarang nih, dulu itu seperti apa ya,
vacuum cleaner kan, pembersih lantai babi waktu itu ya, membersihkan semua kotoran-kotoran yang ada di kapal Nuh. Diciptakan babi untuk fungsinya membersihkan semua kotoran sampah. Berarti boleh dikatakan makan babi sama dengan makan kotoran. Begitu juga Yesus membuang roh jahat masuk ke dalam tubuh babi. Ya, benar. Berarti makan babi sama halnya makan roh jahat. Ya, jadi itu kembali ke masing-masing orang. Masing-masing orang. Hebat abangku ini. Melanggar, membuat mereka melanggar. Iya. Namun satu hal yang saya khawatirkan, Bang, di dalam kitab Yesaya 66 nomor 15-16, di situ ancamannya tegas. Tuhan akan datang membakar semua pemakan babi dan pemakan tikus. Ya. Nah ini bahaya ini ya. Syukur Ya, abang tidak makan babi. Jadi siapa yang melanggar ya sudah mengakibatkan. Iya. Oke, mantap sekali abang, mantap. Baik abang, boleh saya naikkan yang lain? Boleh, yang makan babi? Iya. Abang makasih bang ya, salam kenal ya. Dari kita Makassar. Oke abang, abang yang baik. Masya Allah, luar biasa. Abang kita tidak makan babi karena dia tahu itu melanggar hukum Tuhan. Nah itu baru cerdas. Cerdas beliau, pintar. Tidak percuma saudara kita ini gondrong ininya, brewoknya. Oh keren sekali bang. Halo, semangat siang. Semangat siang bang. Dari Katolik Protestan? Saya Protestan bang. Oke, silakan buka kamera abangku. Halo, buka kamera bang. Nah, keren sekali. Wih, mantap. Dari mana abang? Manado? Bukan, saya dari Kalimantan. Kalimantan, pulau yang membuat Indonesia semakin menarik dan indah dipandang oleh orang-orang asing, Masya Allah. Ya, gimana dengan tema saya abang? Secara data ulangan 14 dan juga imamat 11 haram babi. Nah, yang menghalalkan siapa abangku sampai orang Kristen makan? Silakan. Pertama gini ya, jadi konteks di perjanjian lama yang abang bilang itu memang orang Yahudi mengatakan itu haram. Sebagai babi hutan, binatang berkuku belah itu haram, ya kan? Hanya waktu dalam perjanjian baru di kitab Matius itu Yesus sudah berkata gini, camkan ini bukan yang masuk yang menajiskan orang, tapi apa yang keluar dari mulut itu yang menajiskan orang. Jadi dalam artian ini bukan tidak berbicara langsung tentang babi. Jadi babi itu bukan mengharamkan sesuatu, tapi yang keluar dari mulut kita lah yang mengharamkan. Contohnya seperti abang tadi. Contohnya seperti abang tadi bilang bahwa kamu tuh babi, kamu babi. Bukannya abangnya jadi haram jadinya. Oh, itu haram jadinya. Iya. Jadi jadinya haram lah. Jadi tidak masalah. Apa yang masuk itu tidak mengharamkan, tidak menghalalkan. Dan firman Tuhan pun katakan gini bahwa segala yang diciptakan itu adalah baik. Sekarang kalau itu semua baik, kenapa Anda harus mengharamkan? Tanya Tuhannya, karena Tuhannya yang mengharamkan abang. Loh, kapan Tuhannya mengharamkan? Imamat 11 nomor 7 nomor 8 kan gitu. Nah, ketika Anda membawa Matius, itu bagi orang Yahudi. Ketika Anda membawa Matius 15 yang tadi, bukan yang masuk ke mulut itu haram. Pertanyaan saya, apakah di situ membahas babi atau membahas cuci tangan atau tidak cuci tangan sebelum makan? Jujur itu abang. Bukan membahas tentang itu tuh membahas tentang apa yang keluar dari mulut, itu perkataan abang. Iya, itu membahas cuci tangan atau cuci tangan atau tidak cuci tangan. Jangan dipelesetkan dong. Itu bukan membahas cuci tangan. Coba abang baca dari nomor 1 Matius 15 tadi. Itu jangan dipelesetkan, jangan dipelesetkan. Iya, silakan. Jangan menggunakan segala sesuatunya pakai logika abang. Coba. Kalau Di abang situ pakai logika abang, Matius 15. Matius 15 itu
Dengar, Anda yang dengar Dengarkan saya. dulu, saya dengarkan Anda yang dulu, dengar saya dengarkan karena Anda sudah mulai ngarang dengan saya, Bang. Matius 15 itu tidak membahas babi makanan Abang. Itu orang Yahudi, murid-murid Yesus bukan pemakan babi. Kalau andaikan murid Yesus itu adalah Kristen, mungkin itu sedang bahas haram atau tidaknya babi. Tapi karena orang Yahudi di situ, maka di situ tidak ada babi. Anda baca Matius 15 nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu soal jawab tentang cuci tangan atau tidak cuci tangan sebelum makan. Ada nggak di situ membahas babi? Silakan. Dibuka mulutnya, Bang. Ada nggak di situ di Matius 15 di Matius 15 itu ada nggak bahas babi? Dengar dulu ya. Anda mau berbicara terus atau mendengarkan? Kalau Anda mau mendengarkan, kalau kita mau debat, tolong gantian. Jangan kita masih ngomong itu pintar. Ya sama. Itu dia. Jangan ketika saya ngomong Anda ngomong. Terus stop dulu. Saya mau ngomong nih. Kenapa Anda marah-marah? Katanya puasa. Pertanyaan saya dengarkan. Dengar. Matius 15 itu membahas babi atau tidak? Silakan. Dengar dulu, makanya saya menjawab nih. Dengar, jangan di-mute lagi ya. Kalau Anda mau mute lagi, mending berhenti gitu. Nah, dengar ya. Silakan. Di situ memang bukan konteks tentang babi, tapi dengarkan. Kalau terus kenapa Anda larikan ke babi? Dengar dulu. Tuh kan dipotong lagi kan. Kenapa mau Anda debat larikan atau ke tidak? babi? Kenapa Anda larikan ke babi? Susah nih. Susah kalau begini nih, karena kan ya Anda tinggal jawab, jangan kayak perempuan. Kenapa Anda larikan ke babi kalau Anda sudah tahu itu tidak bahas babi? Jawab. Dengar dulu. Bagaimana saya mau menjelaskan? Anda potong terus. Katanya mau debat, tapi potong terus orang ngomong. Ya namanya debat. Apa maksudnya? Mau debat kenapa Anda melarikan ke babi? Dengar dulu, kenapa Anda melarikan ke babi sementara di situ Anda akui di situ tidak bahas babi? Kenapa? Dengar dulu, makanya tidak ada penjelasan. Bagaimana Anda mau tahu kalau tidak tahu penjelasan? Alah, panjang kali, Bah. Dengar dulu tuh kan. Potong lagi kan. Saya dengar. Kalau mau debat bagus-bagus tolong. Kayak perempuan juga ini. Dengar dulu. Astaga, ini mau betul-betul ya. Kenapa saudara, kenapa Anda larikan ke babi? Padahal itu ada urusannya dengan babi. Silakan. Memang susah kalau kita mau berdebat. Kan Anda menggunakan logika Anda sendiri. Kita mau ngomong aja dipotong panjang terus. Kali lebar. Saya kan sudah kasih waktu ke Anda. Saya mau ngomong dipotong terus. Apaan itu? Kenapa Anda melarikan ke babi sementara itu Anda tahu bukan bahas babi? Silakan. Dengar dulu, dengar ya. Jadi gini, kalau saya ngomong, tuh kan panjang kali, Bah. Kenapa Anda larinya ke babi? Ini mau menjelaskan, Anda tahu itu bukan masalah babi. Silakan, saya diam. Ini mau menjelaskan, tapi Anda potong terus. Jadi dengar ini. Itu kenapa begitu? Karena itu bukan Alkitab itu tidak hanya berbicara tentang logika kita, tapi sesuatu yang tersirat. Kalau Anda menangkap sesuatu dengan logika Anda sebagai orang Muslim, tidak akan mengerti iman Kristen. Saya mau katakan seperti itu. Oke, kenapa Anda melarikan ke babi, bau babi halal? Sementara itu tidak berbicara mengenai haram halal, itu berbicara mengenai najis. Itu memang najis dan haram beda ya? Beda dong. Bedanya di mana? Bedanya di mana? Kalau haram itu sudah pasti najis. Tapi kalau dia najis kan? Belum tentu haram. Oh, gitu ya. Jadi kalau najis seperti halal gitu ya? Belum tentu haram kalau najis. Oh, berarti najis itu juga halal berarti ya? Bedakan yang haram dengan yang najis. Oh, jadi kalau bagi orang Islam, babi itu haram. Ya? Dengar, babi itu haram. Pertanyaan saya, kenapa Anda melarikan ke babi? Gitu loh, silakan. Susah Anda menggunakan logika Anda. Ya, berarti Anda cuma mau cocokologi berarti tidak ada yang menghalalkan babi. Anda hanya cocokologi Matius 15 itu sebagai legalitas makan babi. Sedangkan Yesus mengatakan di dalam Lukas 16:17, lebih mudah langit lenyap daripada babi halal.
Matius 5:19, barang siapa yang menghalalkan babi dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia menempati neraka. Begitu bosku. Jadi jangan Anda menghalalkan makanan kesukaan Anda dengan menabrak dalil. Jelas kok itu. Anda kalau mau dikasih ruang waktu, yang edukasi dong, bukan yang tipu-tipu. Di sini bukan tempatnya. AQ jongkok itu bukan di sini tempatnya. Cara Anda mau memutar-mutar itu nggak make bagi saya. Semangat siang saudaraku Lintang. Ya, selamat siang Bang. Iya, dari mana? Katolik, Protestan Bang? Protestan, Dari Katolik? Protestan. Oke, mantap sekali abangku. Luar biasa. Protestan. Ya, siap. Boleh jelaskan ke kami siapa yang menghalalkan babi setelah Yesus mengharamkannya? Silakan. Silakan Bang. Yesus mengharamkannya itu di mana? Matius 5:19. Ya, Yesus mengharamkan itu kapan? Matius 5:19. Matius 5 19. Di mana situ mengharamkan babi di situ? Itu udah jelas, barang siapa yang meniadakan setitik pun meskipun yang paling terkecil dari Taurat, maka dia dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina, yang paling hina, yang paling rendah di dalam kerajaan langit. Apakah menghalalkan babi itu sama dengan meniadakan sebagian dari Torah? Ya. Jadi jelas Yesus mengharamkan di mana babi. di situ hukum Taurat mengharamkan babi di mana? Ulangan 14:8. Imamat 11 nomor 7 nomor 8. Jangan kau makan babi sebab itu haram bagimu. Yesus mengatakan jangan kau rubah itu. Barang siapa yang meniadakan hukum itu dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina dari kerajaan langit. Pertanyaan saya, setegas itu Yesus melarang kaumnya Bani Israel, lalu apa dasarnya Kristen menghalalkan apa yang diharamkan Yesus tersebut? Silakan. Meniadakan salah satu perintah hukum Taurat. Perintah hukum Taurat itu ada berapa sih? Yang paling Salah satunya terkecil, apa? yang paling terkecil saja itu nggak boleh berkata bodoh kepada orang lain, nggak boleh. Itu yang paling terkecil. Nah, sekarang babi itu berulang-ulang dilarang oleh Tuhan di dalam kitabnya orang Yahudi. Begitu tegasnya Tuhan mengatakan jangan kau makan, itu haram bagimu. Yesus mengatakan barang siapa yang meniadakan pengharaman babi, maka dia akan menempati neraka alias tempat terendah di kerajaan langit. Tegas Yesus mengatakan itu. Pertanyaannya, siapa yang mengajarkan Kristen menghalalkan apa yang diharamkan Yesus? Silakan. Yang dimaksud perintah hukum Taurat itu yang mana? Semua 10 yang hukum ada atau yang mana? Bukan 10 hukum, semua, meskipun yang paling terkecil. Anda ngerti? Jangan Anda pilah-pilah, karena yang memilah itu orang Kristen. Demi untuk melegalkan yang lain, orang Kristen pilih-pilih. Yang saya tanya, Yesus mengatakan meskipun yang paling terkecil tidak boleh. Barang siapa yang meniadakan, tempatnya neraka. Setegas itu Yesus mengatakan itu. Sekarang siapa yang mengajarkan Kristen menghalalkan babi? Silakan. Saya ingin memperjelas dulu perintah hukum Taurat itu yang dimaksud yang mana? Semua hukum Taurat, Bapak. Semua, iya, semua itu yang mana yang dimaksudkan? Semua yang 600 lebih itu. 600 lebih yang termasuk 600 yang 10. itu ya? Ya, betul sekali. 600 itu hukumnya siapa? Nabi Musa mengajarkan kepada kaumnya termasuk Yesus dan murid-muridnya.
Yang membuat 600 itu loh Bang Zuma siapa? Iya, Nabi Musa menerapkan itu karena menerima dari Tuhannya. Nggak usah ke sana bang, itu kan imannya orang Yahudi, imannya Yesus kita dan harus muridnya. Berpijak kemana Kan coba? harus berpijak kepada hukum Tauratnya dulu. Nah, sekarang siapa yang Taurat menghalalkan mana, sesuatu yang sudah diharamkan? Kan sudah jelas bang. Ulangan 14:8, Imamat 11:7-8. Jangan kau makan babi, itu sudah jelas. Apalagi? Itu larangannya, jangan makan babi. Saya mempertanyakan, Yesus itu mengharamkannya di mana? Matius 5:19 berapa kali harus kuulang bang? Nah kan saya tanya, hukum Tauratnya ini 10 perintah atau yang semuanya 600 sudah tadi? kujawab abang. Yesus Kalau mengatakan 600 itu kan hukumnya Musa. Iya. Terus apakah Bukan Yesus 10. kenapa lari 10 sih? Gak usah kemana-mana, jangan dimanipulasi hukum agama orang. Yesus mengatakan dalam Matius 19 nomor 16, jika engkau ingin memperoleh hidup kekal, lakukan segala sesuatu yang diperintahkan Bapa. Udah jelas itu. Musa juga begitu. Nah sekarang permasalahannya adalah siapa yang menghalalkan babi untuk Kristen? Gak usah kemana-mana lagi, silakan. Riawis kalau mau ke situ berarti kita masuk ke ajaran Paulus. Matius 7 ya. Markus 7 ya. Nah, nomor 19-nya Anda coba lihat. Markus 7 19. Ya. Itu. Siapa yang berkata dengan demikian dia sudah menghalalkan segala sesuatu? Itu ucapan siapa? Itu dari Markus. Kesimpulan dari Markus. Berarti yang menghalalkan Markus. Iya, itu dasarnya adalah memang karena itu tidak najis apa yang masuk. Itu terkait cuci tangan, bukan masalah babi. Ambigu itu namanya. Yang tegas itu pernyataan Yesus. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati tempat terendah di dalam kerajaan langit alias neraka. Itu ucapan Yesus. Nah, siapalah Kristen ini tiba-tiba menghalalkan babi itu? Ayat 18 Bang, ayat 18. Ayat 18-nya lebih mudah langit apa? Sebelum langit Markus dan bumi. 7:18. Markus 7:18. Ya, itu ucapan siapa? Ucapan Yesus itu. Nah, apa katanya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Berarti Yesus melanggar hukum Taurat, berarti dia menelan liurnya sendiri. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil lalu mengajarkan ke orang lain, maka dia menempati neraka. Berarti Yesus masuk neraka berdasarkan pengakuannya sendiri. Atau jangan-jangan Markus ngarang? Ya, yang jelas saya ada dalilnya. Enggak ada Yesus Siapa mengatakan yang babi di menghalalkan? situ. Tidak ada Yesus mengatakan Segala situ babi. Itu berbicara mengenai itu bahwa segala sesuatu. Memang itu berbicara. Awalnya dia menjawab soal cuci tangan. Cuci tangan. Tetapi ketika mereka sesudah ia masuk ke rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka Yesus menjelaskan kembali bahwa tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Nah, seketika itu murid-muridnya makan babi. Orang-orang Yahudi seketika sejak itu makan babi. Enggak. Ya enggak, karena mereka paham ini Yesus bukan berbicara mengenai babi. Karena kan babinya belum ada.
Loh, gimana Kalau ada ceritanya? babi, dimakan. Babinya belum ada gimana? Orang-orang di sana kok sudah bersama dengan babi. Bahkan ancaman-ancaman Tuhan terhadap pemakan babi jelas. Aku Tuhan akan datang membakar semua pemakan babi dan pemakan binatang yang menjijikkan serta tikus. Yesaya 66 nomor 15-16. Berarti Yesus mengajarkan orang-orang untuk dibakar sama Tuhan dengan api gitu. Itu ambigu, Yesus mengajarkan bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat Iya, bukan menajis. berarti itu Itu termasuk ajaran babi. Yesus menurut dalil. Itu bukan termasuk babi karena babi sudah tegas Segala haram. sesuatu, Bang Juma. Segala sesuatu Itu segala termasuk sesuatu. kencing onta. Semuanya Termasuk kencing onta. Termasuk kotoran manusia. Iya, termasuk. Oh, sudah, kalau itu udah selesai kita. Selesai. Tetapi saya memahaminya Ya, kan- beda. Saya Kan memahaminya Anda tadi beda. mencari jawaban siapa yang menghalalkan kan? Ya, Jawabannya tapi ini. Yesus tidak membahas babi di Selesai, situ. kan? Karena kapan dia membahas babi, berarti dia melanggar ucapannya sendiri di Matius 5:19. Kalau Itu dia melanggar, kategorinya segala sesuatu. ya silakan aja Anda artikan itu segala sesuatu. Tapi yang pasti bahwa segala sesuatu itu bukan berarti semuanya boleh dimakan. Karena ada sudah aturan terlebih dahulu. Dia sendiri yang mengatakan bahwa barang siapa termasuk dirinya meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati tempat terendah di dalam kerajaan langit. Berarti kalau itu babi, berarti Yesus masuk penghuni neraka. Anda hanya memaknai itu karena Anda memang pemakan babi. Apapun pasti Anda akan jadikan dalil untuk mengatakan babi itu halal. Padahal mana? Secara tidak ambigu. Ada nggak? Kita orang Jawa nggak makan babi karena memang kan jarang di sini. Ini cuman pemakan bukan babi ya, karena Bang? itu kan. Jadi bukan karena itu kan alasannya. Kita nggak makan babi memang di sini. Tidak makan babi karena tidak ada babi. Kalau ada babi dimakan. Ya berarti alasan Anda kan keliru gitu loh maksudnya. Kok keliru? Alasannya bukan karena kita pemakan babi kan? Yesus mengatakan Enggak, Anda tadi katakan karena kita pemakan babi. Faktanya Loh, terus kita bukan pemakan babi itu. Karena tidak ada babi. Iya. Jadi kan Nah, bukan iya. pemakan babi itu berarti. Tapi tujuan Anda kan pemakan babi katanya. Iya, Anda pemakan Artinya babi. saya menjelaskan ini. Maksudnya saya gini. menjelaskan ini kan bukan sesuai tuduhan Anda gitu loh. Loh, ini kan pertanyaan siapa yang halalkan babi? Tidak ada pernah Yesus menghalalkan babi. Anda hanya mentafsirkan ucapan itu. Padahal itu tidak ada hubungannya dengan babi. Anda yang mentafsirkan. Kalau itu berhubungan dengan Kalau babi, segala berarti sesuatu itu maksudnya apa? segala sesuatu ada pengecualian. Segala sesuatu nggak ada kata kecuali di situ. Oh, jangan kau menyangka aku datang untuk meniadakan. Itu ucapan Yesus. Matius 5:17. Tapi menggenapi kan? Menggenapi kalau haram jadi apa? Jadi halal gitu. Nah, menggenapi itu apa artinya? Melengkapi. Ada yang kurang? Menyempurnakan. Berarti ada yang kurang. Berarti Ya, ada yang disempurnakanlah Yesus ajaran itu. Kalau Anda Berarti mau tahu belum di mana, sempurna. memang Berarti betul. belum sempurna. Belum Apa yang sempurna, belum betul. sempurna? Nah, Apanya sekarang belum Anda lihat. sempurna? Anda Yesus sendiri mengatakan, masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk. Nah, katanya menyempurnakan. Gimana sih? Kok belum sempurna juga? Menyempurnakan dalam arti kata tidak meniadakan. Bukan Tidak malah mengiyakan. mengurangi. Itu namanya bukan menyempurnakan tapi tidak menghapus. Kalau menggenapi yang dimaksud Yesus itu tidak meniadakan hukum yang ada sebelumnya, tetapi menyempurnakan sesuai dengan ajarannya dia ketika ia datang.
Sekarang Anda mentafsirkan Yesus menghalalkan babi dengan cocokologi Anda terhadap pengajaran Yesus. Segala sesuatu. Bagaimana dengan Matius 5:19? Bukan segala sesuatu saja, yang paling terkecil, apapun dari Torah tidak bisa dibatalkan. Kenapa Anda nggak pakai itu? Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, apa akibatnya? Menempati neraka. Anda mentafsirkan boleh makan babi, berarti Anda melanggar ucapan Yesus. Segala sesuatu berarti Yesus penghuni neraka. Sesuai dengan ucapan sendiri. Gitu saudaraku. Ya, itu kan Anda sendiri yang bingung berarti kan? Oh, saya tidak bingung. Saya berpegang kepada ucapan Yesus. Anda yang mencoba mentafsirkan Markus tadi, karena Anda pemakan babi. Anda yang mentafsirkan. Sementara kalau itu betul, kan berarti justru saya nanya segala sesuatu itu apa? Kalau diartikan termasuk babi, berarti Yesus penghuni neraka. Karena dia sendiri yang mengatakan, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, sudah jelas-jelas hukum Taurat jangan makan babi. Berarti segala sesuatu yang dimaksud di situ selain yang dilarang Tuhan. Lukas 16 ayat 16 mengatakan, hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes, dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya, berebut memasukinya. Nomor 16-nya. Jadi, hukum Taurat berlaku. Nomor 16-nya berlaku sampai kapan tuh? Sampai Yohanes Pembaptis. Ya. Setelah itu ditambahi oleh Yesus. Setelah itu digenapi. Setelah itu digenapi. Tidak dikurangi, tapi ditambahin, bukan dikurangi. Oh, ditambahi apa? Ditambahi apa hukumnya? Ditambahi. Baca Matius 5 nomor 20, 21, 22 sampai 48. Itu penambahannya. Matius 5 nomor 20 dan seterusnya sampai 48. Itu penambahan ajaran Torah dari Yesus. Jadi bukan dikurangi, tapi dilengkapi oleh Yesus pada zaman itu. Anda baca di situ. Itu yang dimaksud Yesus, bahwa hukum Torah itu hukum yang datang kepada Musa berlaku sampai di situ. Maksudnya jumlah yang ada pada pengajaran Musa itu sampai di situ, tidak ada penambahan. Setelah Yesus datang baru ditambahkan Matius 20 sampai 48. Gitu saudaraku. Jadi belum kita temukan dalil penghalalan babi di dalam pengajaran Yesus selain tafsir yang saudara bawa. Karena Anda memang bagian daripada para pemakan babi. Anda bantah segala sesuatu itu apa? Anda bantah segala sesuatu itu apa? Kecuali yang diharamkan babi. Karena Anda bilang kecuali itu dari mana? Tadi ucapan Kata Matius 5 kecuali itu apa? dari mana? Matius 5 tadi Anda buta. Anda buta. Kecuali itu di mana kecualinya? Matius 5:19. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Ini kalau meniadakan salah satu perintah hukum Taurat. Maka lalu mengajarkannya pada orang lain. Jadi meniadakan salah satu hukum lalu mengajarkan pada orang lain. Maka ia akibatnya menduduki tempat paling rendah di kerajaan langit. Kerajaan langit, ya kan? Bukan di neraka ya. Tempat terhina, tempat terhina, tempat terendah itu di mana? Surga. Tempat terhina. Coba Anda baca original teksnya.
Rendah atau terhina? Coba. Itu kesalahan terjemah. Terendah padahal itu terhina. Tempat paling terhina di kerajaan langit itu apa? Apa kerajaan langit? Yang tempat hina di kerajaan langit apa? Ya neraka. Mana lagi? Emang neraka ada di kerajaan langit? Emang kalau berbicara mengenai kerajaan langit itu cuman surga doang? Neraka enggak? Ketika kita melanjutkan, tetapi siapa yang melakukan, mengajarkan segala perintah hukum Taurat, yang akan duduk di tempat yang tinggi di dalam kerajaan langit juga. Iya, surga itu surga. Itu surga. Kalau terhina kok bisa? itu neraka. Loh, kok bisa? Itu sama-sama kerajaan langit ini. Kerajaan langit, tapi kan yang terhina, terendah. Terendah itu neraka, tertinggi itu surga. Neraka itu bukan kerajaan, Bang Zuma. Loh, kata siapa? Hari kebangkitan Ada itu adalah hari kerajaan neraka. Saya yang menguasai hari pembalasan itu siapa? Hari pembalasan saya menemukan. Hari pembalasan itu ada neraka, ada surga. Kerajaan Allah itu meliputi langit dan bumi, termasuk neraka. Itu adalah kerajaan Allah. Semua yang diciptakan itu di bawah kuasa Allah, kuasa Tuhan. Ya, terus kerajaan langit itu kerajaannya siapa? Alah, kerajaannya bom-bom. Udahlah, Anda dibawa, Anda tuyul. Muter-muter nggak kasih poin, cuman bertanya, belajar, tapi jangan so hebat. Saya tahu Anda sedang belajar. Anda belajar menutupi cara Anda, kelemahan Anda untuk mengetahui mau jawab apa Bang Suma ini, tapi Anda nggak bisa. Bertanya, terus bertanya. Tapi saya tahu dia sedang belajar. Ini di mana ya jawabannya? Ya nggak ada. Tidak ada dalil penghalalan babi di Bible, nggak ada. Jadi jangan sok paten. Oh gimana ya? Terus padahal dalam otaknya, waduh, di mana ya tempatnya itu halal babi ya? Segala sesuatu matamu suwe. Orang sudah haram babi kok masuk juga di situ. Kenapa? Karena kamu pemakan babi. Segala sesuatu kau masukkanlah babi karena kau suka babi. Orang Yahudi mana ada menghalalkan babi? Aneh-aneh aja. Silakan sahabat, satu lagi sebelum kita rehat untuk zuhur. Nanti kita naikkan teman-teman yang bisa duduk sejenak untuk mengganti kita. Setelah ibadah baru kita ini lagi muncul lagi. Silakan. Ada lagi kah? Semangat siang. Siang Abang. Selamat siang. Iya, dari sekte mana Abang ini? Saya Kristen, Pak. Iya, buka kameranya Bang. Ya kan. Bentar Pak. Iya. Aduh, kenapa nih? Iya, silakan Pak. Ini ada dalil. Yesus mengatakan di dalam Matius 5:19, barang siapa yang menghalalkan babi dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Silakan. Oke Pak, ya. Ya. Setelah saya jawab, saya boleh bertanya Pak ya? Boleh. Oke. Di mana dihalalkan Pak ya? Ya. Kita buka KPR kisah para Rasul 10 ayat 11 sampai 13. Oke, silakan Anda baca. Saya bacakan Pak ya, gini Pak. Boleh. Siap. Dia melihat langit terbuka dan turunlah suatu benda seperti kain lebar
Ya. yang bergantung pada keempat sudutnya dan yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki empat, binatang melata, dan burung-burung di udara. Iya. Lalu terdengar suara kepadanya, itu artinya kepada Petrus ini. Bangunlah hai Petrus, sembelilah dan makanlah. Itu perintah dari langit. Kita tahu bahwa perintah itu diturunkan dari Tuhan langsung, Pak. Artinya itu suara sudah siapa? boleh. Artinya sudah boleh dimakan. Itu suara siapa? Itu artinya suara dari langit. Suara dari langit. Suara itu siapa, abangku? Itu suara siapa? Di situ tidak dijelaskan siapa. Nah, tapi begini Pak. Tapi kita tahu Pak bahwa suara itu datangnya dari Tuhan langsung, Pak. Kenapa Anda tahu bahwa itu Tuhan? Karena itu berasal dari atas, berasal dari langit, Pak. Ya, bukankah nanti dulu. Ya, Sesuatu yang dari langit, itu berasal boleh ditafsirkan dari surga. Karena Yesus pun naik ke langit. Yesus pun dikatakan naik ke langit pada waktu dia bangkit dan naik ke langit, Pak. Ya, itu suara siapa yang begitu? Bangunlah hai Petrus, sembelilah dan makanlah. Itu suara siapa? Itu kita tafsirkan suara dari Tuhan langsung, Pak. Nah, bagaimana kalau itu suara setan? Setan itu dari bawah, Pak. Kan setan pasti dari bawah. Kata siapa? Dari atas. Efesus 2 nomor 2. Penguasa angkasa itu adalah iblis. Begini, Pak. Ya, gimana? Sesuatu yang datangnya dari langit. Angkasa dari langit, Pak. Angkasa itu langit. Penguasa angkasa langit itu iblis. Yesus pun naik ke langit, Pak. Kita tahu Yesus naik ke langit. Yesus itu tidak turun-turun. Dia nanti turun kalau diikuti tanda. Makanya itu suara dari langit, suara dari Tuhan, Pak. Bukan dari mana Anda tahu kalau itu Tuhan? Kita boleh berkata itu Tuhan, Pak. Berarti tafsir. Boleh jadi. Berarti kemungkinan juga iblis. Kemungkinan juga iblis, kan? Tapi begini, Pak, saya juga mau tanya kepada Bapak, Pak. Boleh saya tanya, Pak? Boleh. Tapi di luar tema ini, Pak, boleh nggak? Kenapa bisa harus keluar, Pak? Karena berhubungan dengan Nabi Anda. Oh, nggak bisa. Ini temanya siapa yang menghalalkan babi? Oh, kalau nggak boleh, udah selesai. Ya, berarti tidak ada dalil penghalalan dari Yesus, Pak, ya, kecuali dari suara dari langit. Kalau boleh di luar tema ini, saya mau bertanya. Terlalu berat kalau bertanya tentang Islam, sementara babi aja nggak ditahu siapa yang menghalalkan. Pasti Anda bingung juga jawabnya. Oh, nggak bisa, nggak ada bingung. Kalau bahasa Islam nggak ada bingung, Pak. Cuma tentang perkawinan. Tidak ada. Tentang perkawinan. Tidak akan Anda bisa terima karena Anda tujuannya hanya mengolok-olok pastinya. Saya mau tanya tentang perkawinan. Sementara Islam itu. Nah, Nabi ada bagaimana perkawinannya? Kenapa dengan Nabi saya? Kenapa? Ada anak Anda yang dikawini sama dia? Bukan. Istrinya berapa? Istrinya lebih dari 10. Kenapa? Syaratnya apa? Syaratnya apa syaratnya? Apa syaratnya? Apa syaratnya pernikahan dalam Islam yang halal baginya? Syaratnya apa? Sama tanya. Syaratnya Nabi boleh kawin banyak. Syaratnya apa? Syaratnya gimana? Ya menikah, kawin, halalkan semua. Syaratnya apa? Apakah adil? Apakah di mana? Iya,
adil, harus adil. Adil. Kami umatnya harus adil. Ya, umatnya harus adil. Adil bayar. Iya. Adil bayar. Adil. Adil. Terus tolong Anda baca di An-Nisa 129. An-Nisa 129. Ya, kenapa dia membahas apa? Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil. Itu perintah dari bagaimana, Dok? Aduh, itu bukan berbicara mengenai Bagaimana adanya bukan itu bukan berbicara kata-kata dari Allah kan langsung. kubilang kan, itu kan kubilang Dari kan kalau Allah bahasa Islam langsung. pasti Bahwa dikatakan tidak dapat kalau berbuat bahasa adil, Islam bahkan pasti sekalipun kesurupan ilmunya Nah, itu tidak sampai. Jawab. Bagaimana? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Abang, itu Allahu Akbar apa sekarang? Anda tidak akan sampai ke sana. Ini kamu Kenapa? sekali-kali tidak akan dapat berbuat adil. Di antara Itu bukan istri-istrimu, berbicara Nabi walaupun Muhammad, abangku. kamu sangat ingin berbuat demikian. Wah, kencang kali kalau Islam kan. Tepuk tangan. Itu bukan tentang Nabi Muhammad, Bapak. Allahu Akbar. Surah An-Nisa ayat 129 itu berbicara tentang umatnya, bukan tentang Nabi Muhammad. Itu kan udah aku bilang, jangan sekali-sekali Anda membahas Al-Quran kalau Anda masih makan babi. Jangan. Anda nggak akan sampai. Ya, nggak sampai. Itu membahas tentang umatnya Nabi Muhammad, bukan berbicara mengenai beliau Nabi Muhammad. Oke, masih ada waktu, silakan. Moderator kayaknya lagi istirahat ya. Satu lagi sebelum kita rehat ibadah. Halo, semangat siang. Bang Juma. Iya, semangat siang. Wah, 2 orang naik langsung ya. Iya, saudara Beta bisa buka kamera. Oke, sabar ya. Kalau saudara tadi itu nabinya Kristen sudah sering debat sama saya dan selalu babak belur ku buat. Kasihan kalau dia mengulang lagi. Oke, semangat siang abang. Dari Katolik Protestan? Dari Katolik bang. Katolik. Ya, oke, silakan abang, langsung aja. Siapa yang menghalalkan babi? Saya singkat saja ya. Soalnya tadi ada yang barusan naik itu bapak tadi itu. Iya. Dia tidak habis bacanya itu. Ya, silakan. Saya teruskan ya di Boleh. KPR tadi. Siap. Dia ayat 14. Ya. Tetapi Petrus menjawab, tidak tahu, tidak Tuhan. Tidak Tuhan. Sebab aku belum pernah memakan sesuatu yang haram. Dan yang tidak tahir. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau diharamkan. Itu yang dikatakan. Termasuk itu kan Allah sendiri yang mengatakan ya. Ya, dari mana Anda tahu kalau itu adalah Tuhan yang berbicara? Itu lanjut dari ayat 14, Bang. Iya, maksud saya, dari mana kita bisa tahu bahwa itu adalah Tuhan yang datang berbicara di situ? Itu itu suara yang dari langit. Yang dari langit itu jelasnya itu dari Tuhan. Loh, kan belum tentu dari Tuhan. Kenapa? Karena Yesus kan sudah menamatkan ajarannya tuh. Yesus sudah mengajarkan segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Itu satu. Berarti nggak ada lagi ajaran Yesus setelah itu. Yang kedua, Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Nah, kalau Anda melihat di dalam Matius 23 atau Lukas 23, itu Yesus sendiri mengatakan bahwa engkau tidak akan melihat aku lagi sebelum engkau berkata,
diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Berarti yang datang kepada Petrus ini menurut catatan Lukas itu bukan Yesus, apalagi Elohim. Mana ada Elohim berfirman di luar daripada pengajaran Nabi Yesus, nggak ada lagi. Dan Yesus sendiri mengatakan di dalam Yohanes 5 nomor 37, kamu tidak bisa mendengarkan suara Bapa, kamu tidak mendengarkan suara Bapa, kau tidak bisa melihat Bapa dan tidak bisa mendengar suaranya. Dari mana Anda mendapatkan kesimpulan bahwa cerita Lukas ini itu firman Tuhan untuk melegalkan, menghalalkan babi. Sementara ajaran Yesus itu adalah usia 29 tahun sampai 33 tahun dan Yesus tidak pernah menghalalkan babi itu. Karena begini Bang, maaf ya saya potong dulu. Karena Petrus itu kan dia mengikuti aturan hukum ini Yahudi bahwa babi itu diharamkan ya. Nah, makanya dia di situ membatalkan bahwa dia tidak bisa makan sesuatu yang haram. Nah, habis perkataan Tuhan di ayat 15 itu, kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Nah, itu selain babi Bang. Iya, maksud saya gini abangku, ini kan catatan Lukas. Catatan Lukas ini muatannya memang mau menghalalkan babi. Dan makanya kitab Lukas ini bukan diperuntukkan untuk orang Yahudi. Kitab Lukas ini diperuntukkan untuk non-Yahudi sebagai simbol bahwa orang Yahudi memang pengikut orang non-Yahudi sudah boleh makan babi sebagai pengikut Yesus. Sementara Yesus sendiri sebelum dia terangkat ke langit, ucapan yang ada di dalam Kisah Para Rasul 10 itu Yesus tidak pernah ucapkan. Itu tragedi yang dicatat oleh Lukas dalam catatan dia sendiri pribadi yang mengatakan Tuhan datang kepada Petrus. Itu kan catatan Lukas yang menceritakan orang-orang Tuhan telah datang ke Petrus loh dan Tuhan menghalalkan babi. Nah, orang Yahudi mengkitabkan kitab Lukas enggak? Kisah Para Rasul enggak? Untuk menghalalkan babi ini? Kan tidak, kitab itu ditulis hanya untuk non-Yahudi. Bebas mau nulis apapun di situ. Tuhan datang kepada Petrus. Wahai Petrus, ya Tuhan, aku telah datang kepadamu menghalalkan ini. Sah. Nah, ini kitab ada enggak legalitasnya dari Yesus sampai dia berani mengatakan Tuhan datang kepada Petrus? Atau ini catatan-catatan memang untuk diperuntukkan orang-orang non-Yahudi? Ini bukan firman Tuhan abang yang Anda baca. Itu catatan Lukas di buku keduanya. Untuk siapa buku itu diceritakan? Untuk Theophilus. Bukan untuk dijadikan sebagai sandaran hukum bagi kehidupan seluruh manusia. Anda baca Lukas 1 nomor 1 sampai nomor 3. Kisah Para Rasul itu diperuntukkan untuk satu orang namanya Theophilus. Theophilus ini memang pemakan babi, bukan orang Yahudi. Nah, sedangkan di situ dikatakan Tuhan datang kepada Petrus dan berkata, Petrus bangunlah dan makanlah. Apa yang mau dimakan? Jangan kau mengatakan haram sesuatu yang dihalalkan oleh Tuhan. Apa yang dihalalkan Tuhan? Babi. Enggak ada Tuhan menghalalkan babi. Di mana Tuhan menghalalkan babi? Tapi kalau saudara Kristen kemudian mengatakan ini loh yang menghalalkan babi, berarti sama dengan halalnya babi oleh orang Kristen disebabkan karena Lukas menulis Tuhan datang ke Petrus menghalalkan babi. Berarti alasan makan babi karena informasi dari Lukas. Ya, gitu. Iya. Oke, maaf Bang, saya cuma sebentar aja soalnya saya mau jemput anak sekolah ini. Baik, abangku, saudaraku. Ya. Salam kenal Bang ya. Terima Ya, kasih sudah bergabung. Baik. Ya.
Oke teman-teman sekalian, moderatornya boleh naik sejenak. Saya ibadah dulu sebentar. Habis itu kita naik lagi. Bang Arif masih ada di bawah? Bang Arif ada di bawah? Bisa naik sebentar bang? Saya ibadah dulu. Kalau bukan moderator yang kita naikkan, nanti ngoceh-ngoceh di sini abangku. Apologet Islam yang lain boleh nggak naik dulu? 10-15 menit lah. Saya harus ibadah, tadarusan sedikit. Jangan kemana-mana ya teman-teman, tetap di sini ya, tetap di sini. Kita akan tetap lanjut bersama-sama sampai asar membahas tema ini, karena kita belum menemukan penghalalan babi secara akurat dari teman-teman kita non-muslim selain tafsir. Adapun yang terakhir kisah para rasul catatan Lukas, berarti yang menghalalkan Lukas dengan menulis cerita Tuhan datang kepada Petrus katanya gitu ya. Kalau kita baca buku Petrus, ada nggak Petrus menghalalkan babi? Di mana tuh ditulis Petrus? Ternyata nggak ada, cuman di Lukas aja. Lukas aja yang menulis bahwa babi halal karena Tuhan datang kepada Petrus. Begitu Petrus ditanya, Petrus, betulkah ada Tuhan datang menghalalkan babi samamu? Ternyata Petrus tidak menulis. Kemana moderator tadi ya? Ayo. Moderator atau apologet Islam boleh naik dulu sebentar. Boleh naik dulu sebentar. Apologet Islam, ini yang minta permintaan, tak ada yang aku kenal. Sat, kamu bisa naik dulu. Sebentar aja. Boleh? Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lincah kali bang. Ya. Lanjut bang, mau ibadah bang? Iya, saya sholat dulu sahabat. Oke. Sholat dulu saya sebentar. Lanjut ya teman-teman, jangan kemana-mana ya. Ya. Aku tunggu. Lanjut bang. Tunggu abang. Ada ini. Sadly Blood mau naik dulu sebentar. Oke. Silakan dilanjut ya. Bang Blender, ini sudah moderator di sini. Siap bang. Sudah? Belum. Ngapain ke atas kalau belum? Belum. Moderator dulu. Tunggu ya. Ten, blenderku ini baru diservis Ten. Jangan santai kita diskusi ya. Santai diskusi Ten. Sadli Blade. Sadli. Ya bang, aku parkun ya bang. Oh parkun, oke. Beliau perbanyak followers pasti. Oke. Lanjut dulu, silakan. Sudah moderator. Siap. Ya buat teman-teman Kristen, mari kita diskusi baik, santun, jangan menghujat. Ini bulan puasa. Kami di sini diberikan ujian untuk menghadapin kalian. Cobaan menghadapin kalian. Ketika di dalam diri kalian itu iblis, maka itu akan menggoda manusia dan menyesatkan. Mari kita diskusi mencari kebenaran. Kami baik budi dan baik hati. Asal jangan menghujat ya. Kalau menghujat kena dor. Kalau menghujat. Ya buat teman-teman Kristen. Nah, mungkin kami sadar selama ini ya, sadar kalian mungkin jarang berani tampil. Silakan Soniku monitor. Ya, selamat pagi kawan. Pagi kawan. Siapa yang halalkan babi? Nah, ini dia. Siapa yang halalkan babi? Siapa itu bang yang halalkan babi? Abang Kristen bang? Ya bang. Bang Sony. Halo. Abang Kristen. Abang Kristen. Iya betul bang. Betul bang. Bang, jadi betul bang. Di Medan ini kan sekarang libut masalah babi bang. Pening juga aku bang. Aku orang Medan. Kenapa pening? Gini loh bang. Gini loh. Ini kita bukan bicara agama ya. Di Medan demo semua. Hidup babi. Kok hidup babi? Aku pun pening nengoknya kok hidup babi. Sekarang begini loh.
Inilah susahnya Kristen ini nggak bisa membedakan mana halal mana haram. Kenapa aku bilang gitu? Nah sekarang aku tanggapi dulu ya. Tunggu. Oke, bukan gitu, bukan. Nggak bisa membedakan mana manusia, mana Tuhan. Mana kata edaran, mana kata menertibkan dengan melarang. Sedangkan wali kota itu bukan melarang tapi menertibkan. Silakan Bang. Baik, saya tanggapi. Ya. Abang orang Medan. Yes. Di mana Bang di Medan? Hah? Di mana Bang di Medan? Di Medan lah, nggak usah disebutkan di Medan. Ya, kenapa? Saya orang Medan asli. Gini. Sama. Kamu bilang kamu orang Medan. Ya. Oke. Kita jangan menghujat ya. 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 Kamu bilang kamu orang Medan. Itu saya pastikan tidak. Yang kedua. Oke. Yang kedua. Kalau kamu orang Medan. Wali kota kamu siapa namanya? Kenapa ditanya wali kota? Aku enggak, dia lanjut nanti sekarang gini, masalah itu. Enggak usah kemana-mana, enggak usah. Apalah Oke, lanjut. Oke, sekarang kita masalah babi. Sekarang kita masalah demo tadi. Tidak ada asap kalau tidak ada api. Percaya nggak? Terus apa masalahnya? Percaya nggak itu? Itu aja dulu. Percaya? Iya. Nah, gitu. Jawaban dari narasi abang tadi sudah terjawab. Apa? Loh, apa? Tidak ada asap kalau tidak ada api. Oke, baik. Tidak ada demo balasan kalau tidak ada duluan seperti itu, bro. Oke. Sekarang saya tanya. Lanjut. Sekarang saya tanya, apakah surat edaran itu berisi melarang atau menertibkan? Sekarang saya jawab. Berarti abang kurang jauh apanya? Astaga, sekarang saya jawab tapi menjelaskan apanya kau ini. Sekarang aku bertanya samamu, surat edaran itu berisi menertibkan atau melarang? Menertibkan itu artinya kau tahu di lapangan bagaimana. Saya ada di situ, bro. Aku tanya menertibkan atau melarang? Bahasanya menertibkan tapi di lapangan berbeda, bro. Saya ada di sana. Sekarang kutanya, surat edaran itu berisi menertibkan atau melarang? Blender ngerti nggak yang saya bilang? Jawab dulu. Sekarang menertibkan tapi di lapangan itu berbeda, bro. Gak usah kau bilang menertibkan. Ketika menertibkan itu ada penjualan yang tidak. Gini dulu, ketika menertibkan di lapangan dia berjualan di sembarang tempat. Kamu bukan orang Blender. Sabar dulu lah, giliran aku bicara lah, bos. Biar kau paham menertibkan mana melarang. Paham ya? Biar kau paham. Gini, sabar. Yang namanya menertibkan itu ketika ada orang jual babi sembarang tempat. Maka saya ada jualan di sana sebelum kau lahir. Sabar dulu lah aku bicara. Gantian dulu lah, biar aku jelaskan. Sabar ya. Menertibkan saya ada di sana sebelum kau lahir. Saya lahir. Aku jelaskan dulu biar kau paham bagaimana menertibkan melarang. Aku nggak bicara lahir kau. Sabar dulu kau, sabar. Biar kau paham bagaimana. Begini loh, biar kau paham bagaimana menertibkan. Enggak, gantian lah bicara. Nggak bisa. Silakan. Oke, baik. Bisa, silakan bro. Oke, gini. Yang namanya menertibkan itu ketika ada orang berjualan sembarang tempat, maka akan digeser. Berjualanlah kau pada tempatnya. Ingat ya, ketika di lapangan kau melihat orang dia jual di pinggir jalan trotoar. Itu ya digeser lah, ditertibkan lah, jangan berjualan sini. Itu dia. Tapi apakah gini loh? Apakah kau pun sekarang masih makan babi? Masih kan? Udah saya tanggapi ya. Biar fair ya. Jadi teman-teman yang menonton 8.000 ini begini. Si Blender ini berbicara Medan, dia bukan asli orang Medan. Saya asli orang Medan, sampai sekarang saya berjualan di situ sebelum Blender lahir. Aduh, paham ya? Kau capek kali bilang sama kau nih. Kau jual di mana? Pajam Melati kau jual? Di Pajam Melati. Di mana kau jual? Di mana kau jualan? Blender. Kau jualan di mana? Di Pajam Melati. Makanya saya tanya tadi. Enggak, mau wali kotamu kau enggak tahu. Enggak usah ke situ. Sekarang kau beda menertibkan. Inilah kalian. Dengar kau ya, dengar kau Sony. Kita membahas bukan masalah itu, gini, Blender. kalau kau gini. Kalian itu ya, Tuhan kalian saja pun kalian atur, apalagi manusia. Jangan bawa narasi Tuhan ke sini. Kita berbicara. Iyalah. Jangan bawa. Berarti kalau kau gini, Sony, kalau kau nggak mau diatur kota ini, pindah kau dari kota Medan. Paham kau? Kalau kau nggak mau diatur kota, pindah kau cari kota yang berbar. Paham kau? Jangan kau sibuk kau di sini. Paham kau? Kau nggak ngerti Medan, Bos. Gak usah kau ngerti. Apakah Medan siapa penulis Medan? Medan itu Melayu apa Batak? Hah?
Kau pendatang banyak gaya kau. Banyak kali Kita bahas kau itu? udah enggak usah banyak cerita. Sekarang gini, kalau kau Kita bahas itu? gini, jangan kalian memperkeruh suasana ya. Blender. Ingat. Kau Jangan nggak ngerti memperkeruh suasana. apa-apa, Oke, Blender. sekarang Tentang kok Medan. siapa yang halalkan babi? Siapa yang halalkan babi? Udah, jelaskan aja. Siapa yang halalkan? Silakan. Bahas. Siapa yang Sudah? halalkan babi? Dah. Kau jangan panik kalau berbicara, Blender. Santai aja. Siapa yang halalkan babi? Silakan. Berarti kita bahas tentang surat edaran, kau sudah kalah ya? Enggak ada kalah menang sini. Siapa yang halalkan babi? Soalnya gini, nama wali kotamu kau nggak tahu. Siapa yang kalau tahu kenapa rupanya? Kalau tahu aku harus bilang apa sama kau? Hah? Iya, kau tahu barusan tahu. karena kau googling sekarang. Enggak, kalau tahu terus mau apa kau? Enggak perlu ke situ. Udah, sekarang kembali tema. Siapa yang halalkan nih? Siapa yang halalkan babi? Kembali ke tema. Mau sekarang kita bahas masalah babi. Siapa yang halalkan babi? Silakan. Iya, sekarang mau kutanya teman-teman. Ini 8.000 penonton. Mau kita bahas tentang babi? Ya udah, siapa yang halalkan? Silakan. Kau ini anggota Juma tapi kok on kali. Mau kita bahas tentang babi? Siapa yang halalkan babi? Lalap. Buruk kali ini anak. Heran aku. Entekam karing. Udur dia, udur. Aduh, telat. Telat dornya. Sekarang terjadi keributan di Medan, teman-teman ya. Mungkin kalian sudah tahu beritanya ya. Mereka memperkeruh suasana. Tolong dibedakan. Inilah tidak bisa membedakan mana menertibkan, mana melarang. Oke? Yang namanya menertibkan, hargai dong. Ini tidak berbicara masalah agama, bukan. Tidak berbicara masalah halal dan haram. Ketika kalian melakukan penjualan di sembarang tempat di pinggir jalan, kami yang berpuasa kadang melihat babi itu jijik. Bahkan ada anak-anak melihat congornya dipajang, digantung, jijik loh. Ini kita bicara jijik loh, hargain, toleransi dong ya. Jadi saat ada orang melewatin, terlihatnya babi, terlihatnya congornya, langsung dia mual langsung, karena mual. Nah ketika dia mual, akhirnya batal puasanya, muntah, batal puasanya. Kenapa? Itu menyebabkan kami berbatal puasa. Poinnya ke situ, bukan karena halal haram, tidak bos. Jangan kau samakan, jangan kalian framing seolah halal dan tidak. Ini tidak ada berbicara agama. Hargai kami yang berpuasa. Selama 30 hari kami berpuasa. Kadang ada anak-anakku aja ya nengok ya aku tengok daging babi, mual ya nengoknya dagingnya ya, nengok kepala congornya itu mual gitu loh. Mual dia, akhirnya apa? Lewat buka, nggak mungkin nggak terlihat di pinggir jalan, di trotoar, terlihatnya juga. Akhirnya apa? Mual, muntah, batal puasa gara-gara kalian. Di mana sih toleransi kalian itu? Di mana? Bukan melarang, juallah pada tempatnya. Ada dikasih pasar, jual ada tempatnya, ada lapaknya, jualan. Toh kalaupun dimanapun babi itu dijual, tetapnya dibeli orang kan, tetap dicari kan. Jangan kalian memperkeruh suasana. Kami puasa, kami jangan, Islam jangan dipancing bos. Sampai ke sana kemana-mana, jangan dipancing, Islam jangan. Kita nggak mau ribut. Ya, hargain orang berpuasa. Kami cukup. Sebelum terjadinya surat edaran ini, sebelum terjadi ya, Kristen makan babi, kami diam. Cina makan babi, kami diam. Umat Muslim pun sendiri kalau makan babi, itu urusan dia sama Tuhannya. Nggak ada masalah. Nggak ada pernah kami ributkan itu, nggak pernah diributkan. Ya, semua mau makan babi, kalian makan babi, asapnya ke jalan, kami nggak ribut. Ketika kalian bakar babi itu, asapnya itu ke jalan, masuk ke jalan, seharusnya asapnya itu bau loh, nggak enak. Jangan kalian pikir sama selera kita, sama-sama. Kalau kalian nggak punya rasa, nggak ada rasa malu, hargai orang dong. Nggak semuanya sama sikap dan rasa seperti sama orang lain, jangan begitu ya. Asapnya ke jalan, kadang-kadang itu nggak pernah komplain. Aku bawa motor menjemput anak sekolah, lewat ke rumah makan babi, asapnya ke jalan, aku pakai helm, tercium aromanya, bau. Gara-gara itu aku harus mutar jalan. Tapi itu kami nggak ribut loh, nggak ribut. Walaupun aku harus mutar jalan setiap hari, mengurangi minyak, mengurangi bensin, nggak ribut. Jadi tolong kalian hargai, jangan kalian memperkeruh suasana bos, jangan disamakan antara menertibkan dengan melarang. Karena
jualah pada tempatnya. Ini di trotoar. Karena kalian kayak apa? Karena gini, kalian membela babi karena apa? Karena nggak ada bedanya sama babi, nggak ada bedanya. Kenapa aku bilang nggak ada bedanya? Contoh, ketika aku melihat kandang babi sebelah kiri, ya, kandang babi nih, aku melihat nih babi nih. Ketika saat itu aku ngantar dedak nih ya, ngantar dedak. Pas kebetulan supir pickup yang ngantar dedak nih tawat lagi sakit. Aku minta tolong blender, bisa nggak counter tolong blender? Kawan kan? Oke. Nah, ketika aku melihat babi di kandang babi nih ya, aku melihat babi ini ada yang menarik ya babi ini ya. Aku tengok babi ini, dia kawan aku ngantar dedak. Aku dalam kendaraan aja nih. Ini babinya ada yang lagi makan taiknya sendiri, terus ada yang berguling-guling, terus ada yang kawin dengan jantan kawin betina, kan begitu kan? Kawin betina. Dah. Kemudian aku penasaran, apa yang menarik dengan babi ini ya? Apa yang menarik ya? Apa? Tapi walaupun kelakuan mereka seperti itu, ada yang menarik nih dalam babi ini. Nah, apa ya kira-kira? Aku berpikir, kayaknya walaupun babi itu kelakuannya seperti itu, ada yang menarik nih. Nah, pelan-pelan aku perhatikan apa yang menarik dari babi ini ya. Setelah itu aku lihat ke kanan. Di kanan ada aku lihat laki-laki oten, laki-laki mukanya peta lagi berjalan. Dia menggunakan sendal kiri dua-duanya. Ih, ini kok sendalnya kiri dua-duanya? Aku bilang ya kan, kok sendalnya kiri dua-duanya? Udah, yang satu nomor 37, satu nomor 42. Udah itu, aku tengok. Dia mengalungi kalung salib, ada kalung salib. Oh, berarti Kristen nih, kan gitu. Dia menggunakan kalung salib, berarti Kristen. Di sebelah kanan itu ada orang Kristen, di sebelah kiri ada babi, kan begitu. Aku tengok ke kanan, oten, nengok ke kiri, babi. Nengok ke kanan, oten, nengok ke kiri, babi. Oten, babi, oten. Nah, di antara dua ini ada yang menarik aku nih. Nah, aku penasaran nih, apa ya kira-kira di antara keduanya nih ya? Kok ada yang menarik? Oten, kiri, kanan, oten. Aku tengok ke kanan, oten, nengok ke kiri, babi. Oten, babi, oten, oten, babi. Nah, ada apa ini ya? Nah, ternyata aku dapat. Aku perhatikan, babi ini Tuhannya babi juga enggak ya? Karena gitu aku berpikir, babi ini Tuhannya babi juga tidak ya? Aku cari tahu, oh tidak. Ternyata babi ini tidak menuhankan sesama babi. Nah, itu dia aku dapat. Wah, jadi aku pening. Nah, aku melihat Kristen. Oten ini manusia, dia menuhankan sesama manusia. Aku berpikir gini, ini kayaknya, tapi setahu aku binatang babi itu, dia nggak punya akal. Tapi ketika dia tidak menuhankan sesama babi, aku anggap dia berakal. Masuk ya ini ya, analoginya masuk ya, pikirannya. Mungkin kalian sama ya, masuk teman-teman ya, nggak ada ya, ini pemikiran aku ya, masuk ya. Jadi aku berpikir, ini babi ini aku anggap dia punya akal, padahal dia tidak punya akal, kan begitu. Kenapa aku bilang tak punya akal? Dia melihat, mungkin dia berpikir, kalau misalkan aku menuhankan sama babi, aku berak, berarti nanti Tuhanku berak. Aku kencing, berarti nanti Tuhanku kencing, kan begitu. Aku makan, berarti Tuhanku makan. Aku makan tai, berarti Tuhanku makan tai. Oh enggak, mau aku. Nah, dan akhirnya masuk ya teman-teman ya, masuk ya dari situ ya. Nah, jadi ya, makanya ada yang menarik dari sini semua. Apa ya? Itu ya, babi yang tidak punya akal, tapi dia mampu berakal, tidak menuhankan sama babi. Babi yang tidak punya kesadaran diri, tapi mampu dia menyadarkan dirinya untuk tidak menuhankan sama babi. Oten yang diberikan akal oleh Tuhan, kesempurnaan daripada binatang adalah akal yang untuk berpikir, menilai. Dia berikan kesadaran diri, tetapi dia tidak berpikir menggunakan akalnya untuk menuhankan sama manusia. Benar nggak? Sepakat ya? Sepakat. Berarti lebih keren apa? Babi. Nah, masuk kan? Lebih keren babi daripada orang Kristen. Makanya ketika kita diskusi sama mereka hidup babi. Padahal tidak ada Yesus mengajarkan makan babi. Tapi mereka makan babi. Itu aja kan? Masuk ya? Masuk bos. Silakan. Yobi, ada babi sini? Ada babi? Ada babi nggak? Ada babi nggak? Ya. Sebenarnya ini baru telepon tadi kawanku di Medan, aman, gak ada keributan di Medan. Informasi apa yang kau terima itu?
Aman. Jadi selalu labi. Selalu labi. Terus mana lagi? Di Medan nggak ada kerusuhan, nggak ada keributan, justru yang ngantri BBM tadi ada banyak telepon. Siapa yang halal? Aku dikonfirmasi. Langsung cepet. Siapa yang halalkan babi? Siapa yang halalkan babi? Langsung aja. Aku nggak premis. Aku tadi Bang, yang menghalalkan babi di surat 3 ayat 50. Surat 3 ayat 50. Kenapa ke surat 3? Diskusi bagus-bagus lah. Surat 3 ayat 50. Bisa diskusi nggak? Bisa diskusi nggak? Kalian kok panas? Kok panas? Kok panas? Jangan panas. Satu babi lepas, satu babi kena mati, satu babi mati, satu babi mati, kena dor, satu babi. Ingat ya, jangan diskusi bagus-bagus. Satu babi mati, tangkap babinya itu, potong kepalanya, satu babi. Siapa yang halalkan babi? Yang halalkan babi yang di luar Yahudi, yang di luar Israel. Menurut Kristen, siapa yang menghalalkan babi? Yang di luar Israel. Kau bisa nggak diskusi? Babi. Kau bisa nggak diskusi? Ya hukum Taurat untuk bangsa Israel itu. Iya, itu di dalam Ulangan dituliskan mengharamkan babi itu khusus untuk bangsa Israel. Oh, berarti iya, yang halalkan babi di luar bangsa Israel. Oke, tanpa itu kan di perjanjian lama, benar ya? Iya, untuk Bani Israel itu. Oke, kira-kira tanpa ada perjanjian lama, apakah ada perjanjian baru? Tanpa ada perjanjian lama ya, ngapain kok karang-karang lagi? Memang sudah ada perjanjian lama, sudah ada perjanjian baru. Jangan berandai-andai, jangan berandai-andai. Oke, baik. Oke, berarti sekarang gini, sedangkan kau pengikut Yesus, benar? Tapi Kristen apa tadi? Kota Medan aman, itu udah konfirmasi tadi, nggak ada keributan. Kau pengikut Yesus, apakah Yesus menghalalkan babi? Yesus, dia kan orang Israel. Yang di luar Israel, apakah Yesus menghalalkan babi? Hah? Iya, apakah Yesus di luar Israel babi halal? Di mana tertulis? Iyalah. Di mana tertulis? Hukum Taurat itu hukum di mana tertulis? Bani Israel. Di mana tertulis di luar Israel? Yesus kan diutus untuk Bani Israel. Gimana itu? Ya, oke. Ya Kau Bani apa? Kau Bani apa? Kau Bani apa? Untuk bangsa Israel. Kau Bani apa? Bagi, katanya. Kau Bani apa? Aku Indonesia lah sekarang. Jadi habis jedor, kau cepet diskusi sama kau nggak ada beres cepet. Woi, dua babi habis, dua babi habis, dua babi habis, dua ekor babi ya habis. Udah tumpas babi ini semua kena dor. jangan ya, diskusi kita bagus-bagus. Apa yang ditanya kami puasa, udah dibilang dua babi habis mati. Tangkap boy, ikat seret. Babi kejatuhan. Ya silakan. Sandi aja. Saya di sini berburu babi ya. Tolong ya, saya berburu babi. Ya, sandi aja. Ya. Monitor. Ya. Ya, saya mau jawab itu. Ya, silakan. Tolong jangan panas. Saya tuh dari tadi Gemas kamu cuma persoalkan babi terus. Terus gimana? Saya tuh dari tadi tuh Gemas dengar kamu cuma bahas babi. Pernah Gemas saya bahas babi waktu saya mengatakan babi oten babi gitu. Ya kan? Tunggu. Ya lanjut. Karena yang jawab itu tidak mengerti. Ya silakan. Itu Tuhan Yesus bilang itu dalam Matius 5 itu Yesus sebelum disalib. Sebelum disalib kenapa? Waktu Yesus bilang itu dalam itu Matius itu sebelum disalib. Toh? Jawab dulu. Apanya kau bilang sebelum disalib? Maksudnya gimana? Itu kan persoalan masalah haram dengan tidak haram ini. Yang siapa yang halalkan babi? Adakah Yesus menghalalkan babi? Tuhanmu siapa? Tuhanmu siapa? Siapa Tuhanmu? Tuhan Yesus. Oke, berarti bukan Allah Tuhan. Berarti bukan Allah Tuhanmu ya? Berarti bukan Allah Tuhanmu. Oh itu lain lagi ini. Itu panjang. Tunggu. Bapak bicara masalah babi atau Tuhan? Ya udah nggak apa-apa babi. Nah, Bapak bicara masalah babi atau Tuhan? Ya udah babi. Apakah Yesus menghalalkan babi?
Saya bilang Yesus halalkan. Saya jawab itu. Mana tertulis? Mana tertulis? Coba kau buka di dalam 1 Korintus 10 ayat 23. 1 Korintus 10:23. Petrus itu Paulus nyatakan itu. Iya, Paulus nyatakan itu. Ih, mak jangan gila kali, Baca dulu, jangan dulu disanggah, dengar dulu. Sabar. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar. Tetap apa? Loh, Apa artinya segala sesuatu? segala sesuatu apakah termasuk makanan? Tunggu dulu, dijawab dulu. Oke, berarti kalau begitu oke. Oke. Apa maksudnya segala sesuatu? Oke, baik. Segala sesuatu diperbolehkan, berarti kau diperbolehkan meniduri mamamu. Boleh? Boleh. Bapak Ya kan? ini kita kan bicara masalah makan, bukan sampai Ya di situ, udah. Pak. Oke, kubacakan. Boleh ya, segala. Oke, segala sesuatu diperbolehkan. Oke, lanjut.